Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan di bulan Ramadan ini, kita akan membahas, kita akan mengangkat, dan kita akan mendiskusikan dengan Bapak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin, MA PhD, tentang, topik kita nih pada sore hari ini, yaitu untuk mereka yang terpinggirkan. Nah, apa nih untuk mereka yang terpinggirkan? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai, ya, apa nih yang dimaksud dengan untuk mereka yang terpinggirkan di dalam bulan Ramadan ini? Maksudnya apa nih? Iya, begini Pak Martius, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak rekan-rekan, sahabat-sahabat kita yang pada dasarnya ibarat menempuh perjalanan. Selalu jalan yang mereka tempuh itu tidak pernah lancar karena mereka hanya bisa berjalan di pinggir-pinggir. Tidak bisa berjalan dengan laju kencang, dengan membawa kendaraan yang hebat, 100-150 km per jam. Tapi sahabat-sahabat kita ini berada di kawasan pinggiran. Kalau pentoh dia berjalan, paling berjalan di pinggir-pinggir yang kadang-kadang jalannya terjal, kadang-kadang jalannya licin, ya, kadang-kadang jalannya penuh dengan bebatuan dan seterusnya. Berbeda dengan mereka yang selalu berjalan di tengah jalan yang persis, yang memang mulus, memang lancar dan seterusnya. Nah, kaum pinggiran inilah sesungguhnya sasaran utama atau pembelaan utama yang diberikan oleh bulan Ramadan, yaitu kepada kaum pinggiran ini. Nah, kalau Ramadan kita baik, otomatis kita bisa menghayati dan ada keberpihakan kita kepada orang-orang yang di pinggir. Ya, jangan selalu kita juga ingin hanya sekedar berjalan lancar-lancar saja seperti orang-orang yang di tengah. Gitu. Ya. Gitu maksudnya nih. Boleh nggak saya mengatakan begini Pak Kiai, yang terpinggirkan ini adalah orang-orang yang tidak beruntung atau belum beruntung di dalam kehidupannya. Ya. Kan ada solusinya di bulan Ramadan itu. Baik. Ada yang namanya itu zakat fitrah. Ya. Kira-kira apa sih zakat fitrah ini menurut pengertian Pak Kiai? Ya. Jadi itulah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan di bulan Ramadan, bahkan secara syar'i. Sebelum berakhir Ramadan, kita sudah harus bebas dari kewajiban zakat fitrah. Definitifnya, sebelum khatib sholat Idul Fitri naik mimbar, zakat fitrah itu sudah kita tunaikan. Nah, hanya kadang-kadang zakat fitrah ini hanya dimaknai sebagai pemberian biasa. Padahal sebenarnya syarat akan makna, syarat akan pesan, dan sekaligus juga syarat akan simbol. Ya, bagaimana dengan zakat fitrah ini kita bisa memberikan akses yang sama untuk semua. Ya, seolah Allah ingin mengatakan bahwa pada saat engkau memasuki 1 Syawal, nanti bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, jangan ada orang yang tidak bisa berada di tengah bersama-sama kamu. Nah, kalau selama ini berada di pinggir, setidaknya 1 Idul Fitri berada di tengah, bisa bertepuk tangan bersama, bisa berbahagia bergembira, bersama, ikut merayakan bersama, gitu ya. Nah, coba alangkah hebatnya kalau dalam kehidupan ini yang merayakan kesuksesan, yang merayakan kemajuan, yang merayakan pendidikan tinggi, ya, yang merayakan berkecukupan, itu bisa makin banyak orang, makin banyak orang. Nah, jangan yang merayakannya makin sedikit. Kalau makin sedikit berarti zakat fitrah yang kita tunaikan ini belum sampai tepat pada sasarannya. Ada zakat mal, juga ada infak juga ya. Tapi kalau kenyataan sosial yang terjadi, justru yang bisa merayakan kesuksesan, yang bisa merayakan pendidikan, yang bisa merayakan aneka macam ragam kemajuan itu hanya sebagian kecil. Itu berarti
orang pinggirannya semakin banyak. Ya. Maka sasaran-sasaran tindakan atau perbuatan filantropi Islam tadi, infak, zakat, wakaf, berarti belum mencapai pada tujuan utamanya. Ya. Gitu Pak Mas. Iya. Tadi kan dikatakan oleh Pak Kiai itu ada kewajiban zakat fitrah di dalam bulan Ramadan ini Pak Kiai, ya kan gitu ya. Terus siapa saja gitu orang yang wajib membayar zakat fitrah nih Pak Kiai di bulan Ramadan ini? Semua orang ya, yang memiliki bekal untuk makan pada hari itu, semua diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini kan zakat fitrah ini besarannya pun juga jangan kita membayangkan sampai jutaan ya. Nah, besarannya biasanya kalau dikurskan dengan uang, kalau beras dari 15.000 sekilo, ya sekitar 50.000. Ya. Nah, jadi lebih kurang 2,5 sampai 3 kilo kali ya Pak ya, lebih kurang begitu ya. Ya kan, jadi bukan satu jumlah yang besar. Ya. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan orang Muslim Indonesia ini kan apa masih ada dalam 2 hari 3 hari, khususnya Idul Fitri, ada yang tidak makan. Nah, kan tidak, pastinya tidak ada. Oleh karena itu semuanya pada dasarnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Meskipun pengelolaannya, peruntukannya, bagaimana kita mendistribusikannya, nah itu masih menjadi pertanyaan juga. Karena proses-proses manajerial yang baik itu sebenarnya akan memicu dan akan membuat zakat baik itu mal maupun fitrah kita sesuai dengan koridor yang sesungguhnya. Nah, kan tadi ada yang memberi, tentu ada yang menerima dong Pak Kiai. Ya. Siapa saja nih yang berhak menerima zakat fitrah itu sendiri di bulan Ramadan ini? Kalau yang kita tahu yang berhak untuk menerima itu kan ada yang disebut dengan perhatian utamanya harus ada pada al-asnaf as-samaniyat. 8 kelompok orang. Fakir, miskin, amil, ya, orang yang berhutang, tidak mampu membayar, orang dalam situasi perjalanan fisabilillah. Nah, jadi ini prioritas yang harus mendapatkan zakat fitrah itu. Tapi interpretasi tentang orang yang berhutang yang tidak bisa membayar itu kan gharim namanya. Itu ada interpretasi sesuai dengan zaman, gitu ya. Nah, kemudian juga interpretasi tentang bagaimana batasan kemiskinan, bagaimana batasan kefakiran itu dari waktu ke waktu kan juga ada. Ada interpretasi yang berubah ya, yang berubah. Nah, maka kita harus menggunakan data juga untuk menjelaskan siapa-siapa yang berhak untuk menerima ini. Tapi pada dasarnya pengelolaannya harus baik. Ya, oleh karena itu tidak hanya soal fundraisingnya saja, tapi bagaimana mengelola hasil fundraising ini sehingga tepat sasaran, sehingga yang tadi kita sampaikan betul nggak nanti bisa mengurangi kelompok pinggiran ini menjadi ikut serta dalam kelompok berada di tengah gitu ya. Itu kan kira-kira. Terus bayarnya kapan tuh Pak Kiai? Pembayaran zakat fitrah ini? Kalau pembayaran zakat fitrah itu sebelum mulai dari awal Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar itu udah bisa ya dilakukan itu gitu ya. Lalu hikmah daripada zakat fitrah tersebut bagi yang membayar apa nih kira-kira nih Pak Kiai? Yang paling penting orang yang membayar ini jangan merasa seolah-olah itu bagian dirinya sendiri. Jadi kalau kita membayar zakat, tidak hanya zakat fitrah tapi juga zakat mal, sebenarnya kita mengembalikan hak mereka yang dititipkan kepada kita. Nah, itu esensinya. Jadi itu haknya mereka dititipkan kepada kita. Jadi kalau kita punya gaji 10 juta misalnya dalam 1 hari misalnya ya. Nah, itu jangan kita berpandangan bahwa 10 juta itu semuanya hak kita. 10 juta itu ada yang membantu kita, ada yang mensukseskan kita, ada yang melakukan hal-hal tertentu sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan 10 juta. Nah, harus kita pikirkan itu. Maka sekarang dengan zakat fitrah maupun zakat mal itu kita mengembalikan itu kepada mereka. Nah, itu perasaan kita harus berada pada posisi itu. Yang kedua, meski orang yang memberikan sesuatu itu posisinya secara kehormatan lebih tinggi, jangan juga kita merasa seolah-olah zakat ini harus
menjadikan kita juga orang yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, artinya perasaan superior sebagai pemberi itu harus juga kita minimalisir. Sehingga nanti menjadi kebiasaan supaya kita tidak mengangkat diri kita terlalu tinggi. Sehingga kita berada pada tinggi hati, tinggi perasaan, dan seterusnya. Gitu. Tadi kan hikmah bagi pemberi. Sekarang hikmah bagi penerima zakat fitrah itu apa tuh? Ya, pada dasarnya orang yang membayar, yang diberikan zakat fitrah itu mereka akan merasa saya masih mendapatkan kepedulian, saya masih diperhatikan, saya masih menjadi bagian dari orang-orang yang pada dasarnya memberikan perhatian kepada mereka. Jadi jangan kemudian seperti menjadi orang yang terbuang, seperti menjadi orang yang tersisihkan, seperti menjadi orang yang tidak diperlukan. Nah, maka cara kita adalah cara untuk melakukan hal-hal tersebut dengan sedemikian rupa kita melakukannya, dan perasaan keikhlasan kita untuk memberi itulah yang kemudian memotivasi kita lebih jauh, ya. Kemudian yang diberi pun pada dasarnya ketika menerima, ya, jangan juga merasa seolah-olah yang kita sebut pada waktu obrolan kita di masa yang lalu, orang yang memberi selalu berada seperti tangan di atas, maka ia mendapatkan penghargaan dan kehormatan. Orang yang menerima pada dasarnya dalam tanda petik dengan segala keterpaksaan. Nah, maka ketika kita memberi dan menerima, harus bercita-cita pada saatnya kita semua harus membuat orang memberi semua. Jangan sampai membuat orang yang menerima atau membuat situasi sehingga yang menerima makin lama makin banyak, bukan yang memberi yang makin lama yang makin banyak. Nah, gitu. Nah, terakhir nih, Pak Kiai, pesan utamanya nih, ya, terkait dengan zakat fitrah di dalam menjelang Idul Fitri, apa tuh? Ya, momen Idul Fitri itu momen kembalinya manusia ke fitrahnya. Fitrah manusia itu apa? Manusia memiliki fitrah, hak-hak dasarnya. Hak untuk mendapatkan kehormatan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Nah, maka seruan kepada atau dalam Idul Fitri yang berarti adalah kembali kepada fitrah, itu pada dasarnya seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fitrah manusia itu pada dasarnya adalah perasaan, kejiwaan dan keagamaan yang lurus. Nah, jadi kalau orang yang lurus itu bagaimana? Dia akan terpanggil dan terpelihara oleh kebenaran. Dia akan terpanggil dan terpelihara oleh kesucian. Dia akan terpanggil dan terpelihara dalam situasi di mana seharusnya manusia punya harkat dan martabat. Nah, maka kembali kepada fitrah itu jangan hanya dimaknai bahwa kita bebas dari dosa. Ya, jangan hanya dimaknai bahwa seolah-olah diri kita sudah menjadi yang paling suci. Tidak juga seperti itu. Tapi sejauh mana kebersamaan untuk mengangkat orang-orang yang lain, juga bersama-sama kembali kepada fitrah, yaitu harkat, martabat, dan hak dasar manusia. Nah, saya kira kalau itu yang terjadi, itu sebuah pencapaian, penghayatan dan pencapaian yang luar biasa. Gitu. Baik, Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahan di sore hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita bersama Pak Kiai Haji Profesor Jai Muslimin MA PhD seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah disampaikan di dalam diskusi ini, apa yang sudah didiskusikan di sore hari ini, memberikan manfaat buat kita semua, memberikan manfaat buat keluarga kita, memberikan manfaat buat lingkungan kita. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini,
kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.